Sering nggak sih kalian ngeliatin setumpuk data terus pusing sendiri? Tenang, hari ini kita bakal ubah rasa mumet itu jadi sebuah mahakarya visual yang benar-benar keren. Nah, ini nih perasaan yang pasti kita semua pernah alamin. Punya banyak banget informasi penting, tapi pas mau disajiin, aduh rasanya kok rumit banget ya, bikin mumet gitu. Tapi, gimana kalau data yang bikin pusing itu bisa kita sulap jadi visual yang nggak cuma estetik, tapi juga bisa bikin orang auto stop scrolling di media sosial? Yuk, kita bedah bareng-bareng caranya. Eits, tapi tenang, kita nggak akan kerja sendirian kok. Kenalan dulu nih sama Master Infografis. Anggap aja dia ini kopilot kreatif kita yang siap ngebantu ngubah data jadi cerita visual yang menarik. Oke, siap? Yuk, kita mulai petualangan desainnya. Anggap aja ini kayak main Lego, kita bakal susun dulu balok-balok dasar buat ngebangun visual kita. Prosesnya tuh simple banget, cuma 3 langkah kreatif. Pertama, kita pilih topik yang lagi viral. Kedua, tentuin gaya visualnya mau kayak gimana. Terus yang ketiga, tinggal pilih rasio gambar yang pas buat platform yang kita tuju. Langkah pertama, milih topik. Nah, ini kuncinya. Kita nggak bisa asal pilih loh. Pilihannya mulai dari kesehatan mental, parenting, teknologi, sampai gaya hidup. Ini semua tema yang lagi anget-angetnya dibicarain, jadi konten kita dijamin bakal relevan. Lanjut ke gaya visual. Disinilah kita bisa nunjukin kepribadian dari desain kita. Kamu tim yang suka nuansa retro yang hangat? Atau lebih suka yang kelihatan canggih dan futuristik, kayak gradient glass morphism? Pilihannya banyak banget, semua ada di tangan kamu. Langkah terakhir, yang nggak kalah penting, rasio gambar. Ini soal teknis, tapi krusial banget buat optimasi. Mau bikin konten buat stories, reels, atau TikTok, pakai 9:16. Buat feed Instagram yang kotak, 1:1 jawabannya. Bener-bener strategis dan praktis kan? Tentu saja, kita kan tahu ya, kadang-kadang deadline itu mepet, atau lagi pengen cepet aja. Terus gimana dong kalau kita butuh hasil yang bagus, tapi harus satset? Tenang, ada jalan pintasnya. Namanya keren nih, opsi gas default. Cuma butuh 1 klik, dan voila, kamu langsung dapat kombinasi terbaik yang udah dikurasi sama ahlinya. Cepat dan anti ribet. Nah, pilihan ahlinya jatuh kemana? Jawabannya adalah topik kesehatan mental digabungin sama gaya visual gradient glass morphism. Kombinasi yang menarik ya. Tapi kenapa harus yang ini? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih harus kombinasi spesifik ini? Emangnya ada psikologi apa di baliknya? Oke, sekarang mari kita bongkar rahasia di balik pilihan cerdas ini. Setiap desain yang hebat itu nggak dimulai dari gambar, tapi dari sebuah rasa atau mood. Inilah yang jadi fondasi emosional dari semua karya visual yang akan kita lihat. Dan konsepnya di sini adalah digital zen. Coba dibayangin, ketenangan taman zen, tapi dibalut sama nuansa digital yang modern dan canggih. Jadi ini tuh perpaduan sempurna antara ketenangan dan kekinian. Lihat deh palet warnanya. Ini nggak asal pilih loh. Setiap warna punya tujuan psikologis. Ada lavender yang lembut buat nuansa tenang dan kreatif, terus hijau mint yang seger buat simbol pemulihan, dan biru laut dalam yang pekat buat teks, biar kelihatan stabil dan serius. Keren kan? Ini benar-benar desain yang punya makna di baliknya. Terus kenapa pilihnya gaya glass morphism? Soalnya gaya yang punya efek kayak kaca transparan ini benar-benar mendukung konsep digital zen tadi. Kelihatannya tuh premium, futuristik, dan adem di mata. Pas banget buat audiens milenial dan Gen Z yang emang suka sesuatu yang modern dan nggak ngebosanin. Jadi intinya apa? Poin kuncinya adalah, ini semua bukan cuma soal bikin gambar cantik secara acak. Ini tentang komunikasi yang punya tujuan. Alat ini tuh kayak pemandu ahli yang ngebantu kita bikin keputusan desain berdasarkan psikologi, tren, dan siapa yang mau kita ajak ngobrol lewat visual kita. Pada akhirnya, setiap data itu punya cerita yang tersembunyi. Nah, setelah kita bedah bareng-bareng gimana desain yang cerdas bisa ngebentuk sebuah pesan, sekarang pertanyaannya buat kamu, cerita apa yang ada di datamu dan bagaimana kamu akan menceritakannya secara visual?